manusia Pupnya terpapar? dia, jadi hewan pengerat terutama tikus yang terinfeksi, pupnya, tinjanya, urinnya, pipisnya, dan air ludahnya itu mengandung virus yang bisa berpindah ke tubuh manusia melalui terhirup. Jadi si virus-virus yang ada di 3 macam itu tadi, pup, urin, dan air ludah, air liur, mengering terus terbang terbawa angin masuk ke hidung menjadi penyakit. Tapi emang beneran, Dok? Beneran kita mau bahas sesuatu yang belakangan ini rame. Dunia dikejutkan nih dengan kabar dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Itu bukan dugaan. Oh, udah jadi fakta ya? Oke, yang menewaskan beberapa penumpang dan jadi perhatian internasional nih. Penyakit ini nih kalau yang saya baca, Dok, ditularkan melalui tikus. Udah baca? Udah. Oh, hebat. Saya sudah bawakan juga kemarin di siaran soalnya. Dibawakan pantesan. tikus sama ini ya, hewan pengerat ya kan? Iya. Dan juga bisa menyerang paru-paru sampai ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Karena kan di penumpang kapalnya juga ada yang tewas ya kan. Ya. Dari Kemenkes nih 11,6% manusia di Indonesia terpapar. Udah dari Indonesia yang terpapar, Dok. Dijelasin dari awal ya supaya nggak menimbulkan ketakutan, tapi juga nggak menimbulkan masa bodoh. Karena yang saya baca juga Jakarta ini area yang berisiko tinggi, bahkan tingkat kematiannya sampai 50%. Nah, silakan dokter. Sebenarnya apa sih itu hantavirus? Iya. Hantavirus itu sebetulnya bukan sebuah virus yang baru. Oh gitu, bukan? Iya, cuman mungkin baru ngetop aja gitu. Baru ngetop. Tapi sebenarnya itu merupakan virus yang udah lama. Puluhan tahun ada di seluruh dunia, dan pertama kali dikenal sebagai hanta itu karena dia ditemukan di kota Seoul di Korea, di dekat Sungai Han. Makanya jadi Han. Hanta. Udah dari lama, kenapa viralnya baru sekarang ya, Dok ya? Karena pemberitaan itu sekarang melewati batas waktu dan tempat. Dengan ada internet, apa yang heboh di bumi lain, di belahan bumi yang lain, dengan segera dalam waktu hitungan relatif cepat, mungkin jam, udah nyampe ke beranda kita gitu. Nah, si hantavirus ini itu kalau ibarat sebuah negara itu punya suku-sukunya gitu. Jadi ada jenis-jenisnya, ada variannya. Kayak COVID. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, variannya yang sekarang ini top diperbincangkan itu 2, yaitu Seoul dan varian yang lagi ada di kapal cruise tersebut, yaitu varian Andes. Seoul sama Andes sama-sama nama tempat itu ya? Iya, Andes itu dari pegunungan di iya kan? Amerika. Kalau Seoul itu kota di Korea. Nah, 2 varian ini beda, walaupun dalam keluarganya hantavirus, tapi dua-duanya ini punya karakteristik yang berbeda. Yang di Seoul ini kebanyakan adanya itu di area Eropa dan Asia. Sementara yang Andes adanya di Amerika, terutama Amerika Selatan. Kalau Amerika yang utara, dia yang Sinobre. Gitu. Jadi jenisnya lain lagi, tapi masih dalam satu keluarga. Satu keluarga itu ada sekitar 38 varian yang terkait dengan manusia. Tapi kalau yang terkait dengan hewan dia banyak. Nah, dari keluarganya hantavirus yang bisa menyebabkan penularan dari manusia ke manusia itu hanya yang Andes, yang lagi diduga rame di kapal cruise yang... Loh, katanya bukan diduga. Jenisnya. Oh, jenisnya masih diduga sebenarnya. Iya, masih menunggu kepastian ini
tapi udah tersangka sangat kuat gitu karena dia Oke. menyebar dari orang ke orang. Kandidat kuatnya adalah yang jenis Andes karena jenis Soul itu tidak menular dari Ya, manusia ke manusia. tidak menular dari manusia ke manusia, tapi jenis yang lainnya itu selain yang Andes itu penularannya dari hewan pengerat ke manusia. Tapi dari manusia ke manusia tidak, dari manusia ke hewan juga tidak. Jadi dari hewan pengerat ke manusia. Sedangkan yang Andes dari hewan pengerat ke manusia, dan dia juga bisa menyebabkan perpindahan penyakit dari manusia ke manusia. Nah, yang bersyukurnya varian hantavirus yang ada di Indonesia, termasuk yang tadi Mas Sony katakan 11,6% orang Indonesia ditemukan pernah menderita hantavirus adalah yang jenis Seoul. Oh, artinya dari hewan manusia berhenti. Dia tidak manusia ke manusia tidak. Dan yang tadi juga Mas Sony katakan tingkat kematiannya 50%. Alias mortality rate-nya itu antara 30 sampai 50% itu adalah jenis yang Andes yang ada di Amerika. Tapi kalau yang di Amerika Utara yang Sinobre itu antara 25 sampai 35% tingkat kematiannya, mortality case. Itu artinya gini loh, kalau misalnya orang menderita dari 100 orang yang menderita hantavirus yang jenis Andes, itu sekitar 30 sampai 50 orang meninggal. Nah, kalau yang jenis Seoul, kalau data dunia nih, yang meninggal dari 100 orang yang menderita Seoul hantavirus ini, yang meninggal itu 1 sampai 2. Tapi kecil. Untuk di Indonesia, angka yang berdasarkan perhitungan di tahun 2024, 25, 26 itu sekitar 13%. Artinya masih kecil ya. Iya, dibandingkan dengan varian yang Andes ya. Ada kemungkinan yang Andes bakal sampai ke Indonesia? Semoga tidak, kemungkinan tetap ada. Karena ingat, yang Andes bisa dari manusia ke manusia, sehingga kan kita tergantung mobilitas ya. Ya, tergantung mobilitas orang dan tergantung bagaimana orang tersebut menjaga dirinya saat dia mempunyai gejala. Oke. Kita tidak walaupun yang Andes yang manusia ke manusia, tapi faktanya adalah awalnya banget dari hewan ya kan. Ditularkan dari tikus atau hewan pengerat. Gimana nih bisa menular dari tikus atau hewan pengerat ke manusia? Jalurnya bisa macam-macam sih, bisa dari terhirup, jadi harus hewannya itu terinfeksi dulu ya. Kalau si hewannya ini sehat, tidak punya virus hantavirus di dalam tubuhnya, yang enggak terjadi penularan. Emang kita bisa mengetahui hewan itu hewan pengerat itu? Sialnya agak sulit karena hewan yang terinfeksi, hewan pengerat apapun ya yang terinfeksi oleh hantavirus itu nggak sakit, sehat walafiat. Nggak menunjukkan gejala, jadi kita tidak bisa menerka-nerka. Tidak. Kan kalau misalnya dia kena hantavirus terus dia misalnya demam, terus dia atau sakit, muntah gitu kan kita lihat kan, oh ini hewannya sakit gitu. Nah, sialnya hewannya sehat-sehat saja. Jadi hewan yang terpapar oleh hantavirus dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan si virus itu. Jadi hewannya sendiri nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Jadi gitu. Jalurnya lewat apa tuh biasanya manusia terpapar? Pupnya dia, jadi hewan pengerat terutama tikus yang terinfeksi, pupnya, tinjanya, urinnya, pipisnya, dan air ludahnya itu mengandung virus yang bisa berpindah ke tubuh manusia melalui terhirup. Jadi si virus-virus yang ada di 3 macam itu tadi, pup, urin, dan air ludah, air liur, mengering terus terbang, terbawa angin, masuk ke hidung menjadi penyakit. Atau masuk ke mulut menjadi belum tentu sakit ya. Karena dibutuhkan dosis virus yang cukup banyak yang masuk ke tubuh kita untuk kita jadi sakit. Terus bisa juga masuk lewat mulut melalui tadi kalau misalnya pas lagi ada angin, kan banyak banjir ya sekarang ya. Iya. Atau mungkin bisa. Karena kan tikus itu kan hewan yang sering mondar-mandir di rumah ya kan. Urinnya nempel, kepegang. Bisa. Itu juga bisa ya kan. Nah, itu yang secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung tadi terhirup atau misalnya kita mangap nguap gitu, pas ada angin niup masuk juga ke. Kalau tersentuh gitu berarti secara tidak langsung. Berarti lebih kecil kemungkinannya untuk. Sama aja sih. Sama aja. Terus kalau misalnya makan nih, kita makanan apa?
bekas digigit tikus atau bekas dilangkahin Iya, iya. atau bekas dicobain gitu ya, itu bisa masuk ke mulut, Oh, oke. masuk juga. Itu kalau lewat kulit kecakar, Oh. kegigit, itu masuk juga. Tapi kalau kulit kita utuh, dia nggak bisa nembus, nggak bisa nyerap ke kulit, tapi dia bisa lewat luka terbuka. Kalau nggak langsung, tadi yang Mas Sony bilang, Iya, yang kepegang. tungkainya apa kakinya dia bekas, namanya tikus kan kalau pipis, kalau pup kan nggak pernah cuci kaki ya. Iya. Kalau kena gitu kan, terus kalau tidur juga nggak pernah cuci kaki, jadi Iya, yang nyebelinnya kan urinnya bisa ngebekas di mana-mana ya iya, kan? jadi si urinnya itu bisa mencemari makanan yang kita makan, atau misalnya dia jalan di meja atau dia jalan di lantai, terus tangan kita menyentuh, Nah, nah itu itu. pindah. Tapi kalau tangan kita diem aja atau terus kita cuci tangan nggak masalah. Tapi kalau tangan kita pegang mata, hidung, mulut, masuk. Ya, biasanya kalau mau makan apa-apa harus cuci tangan ya, biar virusnya bisa Sama hilang. makanan ditutup. Oh iya benar, dandang. Kadang kan suka tuh. dibiarin Iya, terbuka. benar-benar. Selain tikus apa lagi hewan pengerat yang bisa ini membawa hantavirus? Celurit, apa curut? Curut, kok celurit? Celurit mah Celurit. buat ini. Curut. Curut. Uh-uh. Ini apa Kalau namanya? hamster itu dia bisa menderita, tapi untuk pindah ke manusia sangat jarang. Oh, jadi Tapi dia bisa dapat ya. Jadi paling sering berarti tikus ya? Tikus segala macam jenis tikus, tikus sawah, tikus rumah, tikus kantor, tikus kantor, Tikus kantor apa tuh? tikus negara. Apa itu? Yang berjalan-jalan itu loh. Oh, di istana-istana. Iya, Itu kan pasti ada tikus, semua tempat ada tikusnya ya kan. Tikus-tikus yang pokoknya tikus kota, tikus desa, tikus pohon, tikus got, mau warnanya coklat, mau warnanya putih, mau warnanya agak hitam, abu-abu, semua jenis tikus bisa berpotensi menimbulkan itu. Oke.